kami semua Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus. Biar di tempat ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Kami betul mendengar suara Tuhan yang terus menyapa kami dengan lemah lembut, yang terus memanggil kami untuk semakin serupa dengan Yesus, melayani sama seperti Yesus, mengasihi sama seperti Yesus, memberi makan domba-domba yang kami gembalakan sama seperti Yesus memberi makan domba. Tuhan tolong kami supaya panggilan yang mulia ini kami hormati, kami jaga. Mampukan kami, Roh Kudus, apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba-Mu untuk berbagi, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh berbicara sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Sudah deal kontrak mereka juga sudah berusaha untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya seperti itu ya. Lalu pagi-pagi mereka berangkat ke hutan dan mulai kerja keras. Saat itu belum menggunakan teknologi yang canggih, masih menggunakan gergaji pemotong kayu gitu ya. Bukan pakai sinso, bukan enggak, masih pakai gergaji seperti itu ya. Jadi hari pertama mereka kerja itu 2 orang yang pegang gergaji itu mereka bisa tumbangkan 5 pohon. Hebat. Lalu mandornya analisa begitu, target tercapai bisa 5 pohon untuk 2 orang. Oke, hari keempat mereka kerja keras lagi, tapi sudah turun, tidak bisa lagi 5, tapi cuma 4 pohon. Wah, lalu hari ketiga menurun lagi, tinggal 3 pohon. Berikutnya tinggal 2 pohon sehari. Wah, si mandor lapor sama bosnya, bos sepertinya target kita ini tidak tercapai. Kenapa? Karena kelihatannya ini semakin hari semakin berkurang pohon yang ditumbangkan oleh para pekerja di lapangan. Coba kamu analisa, kenapa seperti itu? Coba kasih motivasi, coba kasih semangat lagi supaya mereka kerja keras. Sudah bos, akhirnya mereka kerja keras lagi. Hari ke-6 cuma 1 pohon yang mereka bisa tumbangkan. Kinerja setiap hari turun, kinerja tidak maksimal, target tidak tercapai. Tentunya mandor marah-marah, kan kayak gitu. Apalagi kalau di bank yang di akhir tahun ya, orang bank itu stres di akhir tahun, kapan target tak tercapai gitu ya. Dari atas pressure bawah, karena di atas juga kena pressure juga kayak gitu ya, jadi stres. Anggota gereja kami banyak orang bank, jadi saya tahu pergumulannya. Minta doa, minta doa supaya target tercapai. Kemudian tadi ada bos, evaluasi. Kenapa seperti ini? Ini tidak akan selesai dalam 1 minggu dan kita akan dikomplain orang, kita akan kena marah, kita tidak akan dipanggil lagi, target tidak tercapai. Kenapa hari pertama 5 pohon bisa tumbang, hari ke-6 kok cuma 1? Rupanya ada si bapak tua yang dari tadi mendengarkan pembicaraan mereka. Dia dengar pembicaraan itu. Lalu si bapak tua itu tadi bertanya, apakah ketika istirahat kalian mengasah gergaji kalian? Wah, si mandor berkata, saya tidak izinkan istirahat berlama-lama. Habis makan saya paksa mereka kerja keras. Karena bagi saya istirahat itu pemborosan.
Ini targetnya cuma seminggu, harus selesai semua. Jadi saya sangat tegas, saya sangat ketat sekali. Saya tidak izinkan satu pun di antara mereka istirahat. Kasih waktu makan, habis itu gerak kerja lagi. Si Pak Tua berkata, pekerjaan kalian tidak maksimal, tidak mencapai target karena kalian tidak mengasah gergaji kalian. Kalian tidak pernah istirahat. Oh, begitu dipakai setiap hari gergaji jadi tumpul, tapi kalian tidak pernah asah. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai majelis gereja. Kita sudah lama melayani, terus terlibat dalam pelayanan, bahkan tidak pernah istirahat. Sepanjang periode kita dicalonkan, terpilih lagi. Oh, periode berikutnya terpilih lagi. Wah, majelis gereja kami ada yang 26 tahun jadi majelis gereja. Oh, di satu sisi kita syukuri, Bapak Ibu, di satu sisi kita syukuri, tetapi di sisi yang lain bisa jadi gergaji kita sudah tumpul. Kita terus melayani, tenaga kita terkuras, kita lelah. Hidup kita tidak diisi, tidak ada penyegaran, kerohanian kita tidak dipertajam, semangat kita tidak disegarkan. Tapak kita sudah tumpul karena tiap hari melayani, tiap hari mengajarkan firman Tuhan, tiap hari memikirkan kemajuan gereja. Akibatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pelayanan kita tidak maksimal. Kepekaan spiritualitas kita sudah tumpul. Akibatnya, kita berani naik ke mimbar tanpa persiapan. Kita berani melayani tanpa sebuah doa. Kita berani berkhotbah hanya dengan mengandalkan catatan-catatan yang lama. Karena terlalu lama melayani, kita merasa tahu firman Tuhan. Tidak ada lagi hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Ya. Oh, ajari anak saya. Ada sekarang ini seperti ini, Pak. Ini programnya, Pak. Cek. Apa pertanyaan Anda katanya? Buatkan khotbah tentang pernikahan. Sistematikanya begitu bagus. Langsung bagus. Tinggal dikhotbahkan. Robot tolong kita berkhotbah. Ini menjadi tantangan bagi para pendeta hari-hari ini. Jadinya nanti bisa banyak pendeta jago berkhotbah, tetapi hanya berkhotbah. Spiritualitas tumpul, keteladanan tidak ada. Ini menjadi tantangan bagi kita. Jadi, bagaimana itu? Apakah ini menunjang pelayanan atau menjadi tantangan bagi semua pelayanan? Teknologi akan semakin maju. Desember tadi, waktu Natal dan Gubernur datang, saya disuruh berkata sambutan. Wah, saya nggak tahu. Saya coba cek. Bahkan pidato di depan Gubernur. Mantap kali dia itu pikir saya. Mulai saya kembangkan, saya nggak ambil itu, tapi ide-ide banyak saya ambil. Sebagai majelis terlalu lama melayani dan mengalami penyegaran, bisa jadi semangat pelayanan kita telah jadi kendor.
kasih muda-muda sudah pudar. Kita mengalami kekeringan rohani. Jikalau ini yang terjadi dalam kehidupan seorang pelayan yang namanya majelis gereja, kalau kita sendiri tidak mengalami penyegaran, kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan kerohanian, bisa kita bayangkan apa yang terjadi bagi jemaat yang kita layani. Apa yang akan terjadi bagi gereja kita? Bisa jadi di rapat majelis terjadi konflik. Ketika diundang rapat, ada yang sudah gelisah, ada yang kadang-kadang harus makan obat darah tinggi dulu, takut kumat. Pulang dari rapat bukan tambah semangat, tapi tambah loyo. Begitu rapat ada kepahitan, ada kecewa. Di rapat sering tegang, sehingga datangnya selamat malam, pulangnya selamat pagi. Saking panjangnya rapat itu. Tapi GKSBS menggala. Saya ini pengalaman ini di gereja kami saya berbagi di bapak-bapak ibu-ibu di gereja kami. Karena saya lama menggembalakan gereja. Saya udah lama menggembalakan gereja yang berbagai suku. Di gereja kami itu ada Ambonnya, ada Jawanya, ada Tionghoanya, sekalipun mayoritas orang Tionghoa. Nah, orangnya seperti itu. Ini karena sampaikan materi seperti ini, kalau khotbah lebih keras lagi. Ya, jadi saya diundang di satu gereja, ya, saya pikir itulah yang membuat saya nggak diundang lagi. Ketika saya berbicara, saya sentuh tentang para majelis. Karena di Natal itu, berita Natal itu turunnya di mana? Di padang gurun. Kenapa enggak di bait Allah? Pemberitaan kelahiran Yesus itu disampaikan para malaikat, bukan kepada para tua-tua di bait Allah, tapi kepada para gembala. Kenapa? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita. Jangan-jangan sudah terlalu sibuk kita rapat. Jangan-jangan sudah terlalu sibuk kita membicarakan sana sini, kurang membicarakan tentang Tuhan. Wah, ketika saya angkat itu, kayaknya mungkin itulah khotbah yang terakhir. Tapi enggak apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan diundang seperti ini bukan cari amplop saya, bukan cari uang saya. Kalau mau cari uang, saya tahu nggak seimbang yang saya kerjakan dengan yang saya dapat di gereja lain. Nggak tahu di GSBS ini ya, untuk nanti suami berapa digit kayak gitu ya, nggak tahu ya. Tapi masih katakan Bapak Ibu dan saudara tidak itu, bukan berbicara. Tapi saya bersyukur ini ada kesempatan untuk saya berbicara untuk membangunkan kita, untuk membangkitkan kita, untuk berbicara tentang kita. Kalau saya berbicara seperti ini bukan berbicara hanya terhadap majelis gereja, ini juga berbicara tentang saya sebagai para pendeta. Terlalu banyak hamba Tuhan hari ini, terlalu banyak para pendeta hari ini juga hidupnya tidak lagi mengalami penyegaran. Tidak ada lagi mengalami pertumbuhan kerohanian. Khotbah-khotbah para pendeta hari ini berulang-ulang itu aja, apalagi gereja yang menggunakan almanak dari tahun ke tahun itulah. Maka nggak ada lagi persiapan Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kita mengharapkan kemajuan sebuah gereja seperti ini? Bagaimana kita mengharapkan pertumbuhan iman jemaat? Kalau sekali lagi kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan. Coba kita pikirkan, apakah gergaji kita sudah kumpul? Apa ciri-cirinya kira-kira Bapak Ibu dan Saudara? Saya bertugas ya. Aduh, aku kayaknya kurang konsentrasi. Ada masalah tentang anak-anak, tentang kerjaan. Sudahlah, Bu, ibunya. Aduh, aku hatiku belum bisa mengampuni saya itu. Gak usah dulu jadwal ya. Aku kecewa kali aku dengan dia. Jadi nanti merasa bersalah kalau aku pelayanan Mbak Beres hatiku ini. Kita menunda-nunda jadinya. Seharusnya di saat ada masalah itu kita lebih mengandalkan Tuhan, kita lebih berdoa, lebih bergumul di dalam doa supaya kita bisa menang.
Kalau lagi tenang keadaan baru kita melayani, waduh gimana? Bisa jadi sudah terlalu lama kita melayani, ya berada dari semangat di dalam berdoa. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara berapa lama kita berdoa setiap hari. Ya kalau doa makan nih malah doa tidur. Kenapa doa tidur? Ya lah ya aku dikejar-kejar hantu malam-malam itu dalam mimpi. Kejar, nggak bisa lari. Aduh, aku takut Tuhan lindungi aku malam itu supaya jangan nanti takut mimpi seperti itu. Bapak Ibu sekalian para majelis gereja, saya mau tanya, berapa waktu kita mendoakan jemaat yang kita layani di gereja? Akan supaya pendidikan anaknya berhasil, doakan, saya bagi dan doakan. Dirawat, saya tanya lagi. Sekalipun kadang-kadang ada begitu ditanya, bukan dijawab, tapi ketawa-ketawa aja. Udah tahu lah kita itu kalau ketawa-ketawa kan, ya gitu. Berapa banyak kita sebagai guru sekolah minggu umpamanya, saya selalu tantang guru sekolah minggu, berapa banyak anak-anak itu kamu doakan? Berapa banyak kita berdoa untuk diri kita, untuk pertumbuhan kerohanian kita? Oh, kita sudah meninggalkan doa. Oh, kita terlalu tahu tentang keberadaan Allah. Kita orang gereja-gereja atas ini yang pemahaman teologinya lebih tinggi daripada yang lain. Oh, sebelum pun kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah mengerti. Tuhan itu tahu masalah kita. Oh, seberlama-lama. Kalau Allah begitu kita berargumentasi, kita jauh. Tapi dalam praktek doa kita sebenarnya, waduh kering sekali. Kalau gaji kita udah kumpul, kita ini suka marah, beliau suka marah, gitu. Kalau pendeta suka marah, ayo, pendeta juga manusia katanya, itu cari alasan. Gitu. Ya. Sering konflik, saya katakan tadi, konflik sana, konflik sini. Wah, yang antara majelis pun ada yang konflik. Kalau rapat dia dulu Bapak dulu. Kira-kira ini orang Medan itu jangan nanti dia duduk sebelahan sama si kawan kayak gitu ya. Nanti gak enak kayak gitu. Kalau duduk di sana di sini kayak gitu. Berpikir negatif dan tajam melihat kesalahan orang. Kalau kita sudah lebih tajam melihat kekurangan orang, kesalahan orang, waduh, kerohanian kita udah tumbuh itu. Tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Keteladanan sudah hilang. Kira-kira ini kehidupan kita ini bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Keteladanan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi teladan? Sekali lagi saya katakan tadi, saya bukan mengajari, tapi ini satu refleksi bagi kita. Apakah kita sudah jadi teladan memulai dari rumah? Berapa menit? Tidak pernah saya lihat. Doa, mau tidur sebentar aja Pak Pendeta. Bisa saya jumpai bapaknya. Gimana saya lihat ini? Aman Pak Pendeta. Jujur dulu, aman gak bukannya anakmu. Aman kok bilang. Kita sebagai majelis gereja, apakah keteladanan kita itu sudah mulai dari rumah? Jangan nanti kita rohani di gereja, di rumah kita tidak jadi teladan. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita penuh penghormatan kepada kita? Saya tidak tahu. Begitu dikasih tahu dari anak-anak masih punya anak di rumah. Nah, gagak di rumahnya. Kenapa Pak? Retri. Mana Pak? Rumah retri Pak Perna. Oh gitu ya Pak ya? Berapa lama Pak? Semalam. Kok cuma semalam Pak? Kerinduan anak kita ini, ya, maunya papanya nggak di rumah sampai seminggu. Kalau begitu, jangan-jangan kita nggak jadi contoh. Kalau anak
kita lebih aman di rumah waktu kita tidak ada daripada kita ada. Ini sinyal bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita sesungguhnya tidak jadi teladan. Sekalipun di gereja kita adalah orang terhormat, di gereja kita terhormat, tapi di rumah kita tertolak. Oh, tidak ada satu kebanggaan bagi kita. Kita bersyukur buat jabatan rohani yang kita miliki, tapi jabatan itu menuntut keteladanan. Saya sudah sampaikan begitu saya pindah ke Lampung itu, kalau di Palembang memang sudah saya tegaskan. Hari libur tidak ada kegiatan gereja. Hari libur waktunya family time, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Biasanya hari libur itulah kita buat kegiatan di sini. Iya, sekarang saya jadi pemimpinnya, nggak begitu. Kita sudah terlalu sibuk di gereja, tidak ada waktu bersama dengan anak. Hari Minggu kita pagi-pagi sudah di gereja. Hari biasa kita kerja, anak-anak kita masih tidur, anak berangkat ke sekolah, anak pulang dari sekolah. Kita ada komsel, ada kora, ada inilah. Waktu kita bersama dengan anak seringkali tidak ada. Maka anak-anak kita sebenarnya tidak bangga. Papa mamanya jadi majelis gereja. Bahkan paling mengerikan bapak-bapak sekalian, saya punya majelis anaknya meninggalkan Tuhan. Apa nanti kebanggaan kita kalau itu terjadi bagi kita? Kita mengerti keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, sementara anak kita meninggalkan Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan keteladanan itu sangat penting, dan keteladanan itu mulai dari rumah. Saya bersyukur sampai hari ini. Saya bersyukur anak-anak saya mau mendengar khotbah saya. Kalau orang memuji saya berkhotbah, itu tidak terlalu membanggakan saya. Apa artinya orang katakan saya bagus berkhotbah, tetapi ketika saya berkhotbah, anak saya balik kanan tinggalkan gereja. Apa kebanggaan saya, Bapak Ibu dan Saudara? Terlalu banyak itu sedang terjadi di gereja. Bapak mamanya naik ke atas mimbar, anaknya keluar tinggalkan gereja. Di gereja ada yang rohani, di rumah marah-marah. Di gereja ada yang rohani, di rumah itu sama papa sama mama. Kita pikir kenapa kehidupan kita sebagai majelis gereja masih menjadi teladan sampai hari ini? Sekali lagi kesempatan ini bukan sekedar hanya untuk bapak-bapak, tapi inilah harus kita perjuangkan bersama-sama. Teks yang kita bahas pada malam ini adalah Mazmur 139. Mazmur 139 ini adalah Mazmur doa. Dan di dalam Mazmur ini kalau kita perhatikan, pemazmur menggunakan kata ganti orang pertama di sana. Semua dikatakannya aku. Lalu hal yang lain kita lihat di dalam Mazmur ini adalah pemazmur mau menyatakan tentang keberadaan Allah. Coba kita lihat Mazmur ini. Pertama melihat ayat pertama sampai ayat ketiga. Mazmur pertama sampai ayat 139 pertama sampai ketiga ayatnya. Perhatikan Alkitab kita, dan saya berharap semua Alkitab terbuka saja. Ya. Kalau sudah dapat, coba kita baca mulai dari kata Tuhan 1-2 ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbalik. Segala jalanku Kau tahu. Apa yang mau dinyatakan oleh